Suster Maria Gertrude. Nah, saya ingin jadi suster. Sebenarnya saya belum punya alasan yang mendalam karena waktu itu kami ya jadi suster, tapi ya belum punya cita-cita jadi suster. Tapi lama-lama setelah mendapat pelajaran di novisiat, kami tahu bahwa jadi suster itu ada alasannya, yaitu supaya hidup kita lebih baik. Dulu kita tidak diizinkan masuk biara, tapi dipesan oleh simbok saya, kalau kamu masuk biara hidupmu harus lebih baik. Oh, terima kasih. Jadi sebenarnya enggak boleh, tetapi lama-lama diizinkan. Itu alasan saya menjadi suster, supaya hidup kita lebih baik. Waktu kecil saya hidup di desa. Banyak keluarga-keluarga mempunyai anak. Jadi setiap habis sekolah SD, habis kerja sedikit, main. Permainan saya macam-macam Romo. Kalau siang, kasti, sepak bola, bentik, tahu nggak bentik? Ya. Terus gendongan. Terus sini kelompok berapa, tebak warna sana. Kalau tidak tertebak, sana digendong ke sini. Terus ada batu yang ditumpuk-tumpuk, wingko lempar. Kalau dia habis semua, saya digendong. Jadi begitu mainan saya. Lalu gobak sodor. Romo tahu nggak gobak sodor? Nah, setelah gobak sodor jadi itu siang. Kalau malam kita sering kalau padang bulan itu main jamuran. Terus cublak-cublak suweng. Sudah itu main litungan Romo, sembunyi-sembunyi. Terus jamuran itu kalau jamur laut kan saling begini, nggak bisa dipisahkan. Lalu jamur kupingnya dijewer dan sebagainya. Itu mainan saya, jadi banyak kecil-kecil. Saya masuk suster tahun 1961. Terima pakaian biara tahun 1962. Saya profes pertama tahun 1964. Saya kaul kekal tahun 1972 dan saya pesta perak tahun 1986. Lalu pesta emas tahun 2013 kemarin. Tempat tugas saya selama menjadi suster, pertama saya di Pringsewu, ngurus gereja Pringsewu sampai tahun 1966. Setelah itu kami pindah ke Kota Bumi tahun 1966 sampai 72. Lalu kawal kekal 72. Lalu setelah kawal kekal saya diizinkan untuk melanjutkan belajar sosial di Jakarta. Jadi pertama dulu tahun 1977 itu di Jakarta di Matraman. Di sana ada sekolah sosial selama 4 tahun. Setelah itu pulang tahun 77 saya ditugaskan di panti asuhan sampai 992. Akhir 992 mulai tahun 1993 saya ditugaskan di Timor Leste. Sejak itu aku umur 50 ditugaskan di Timor Leste sampai 2003. Jadi saya mengalami perang di sana waktu itu. Lah sesudah itu kita diizinkan pulang sementara, tapi terus pimpinan mengatakan mau kembali atau tetap di Indonesia. Kita semua bersembilan mengatakan kita mau pulang lagi ke Timor Leste. Jadi tahun 99 itu perang. Kami takut, tetapi ya saya harus taat untuk pindah ke sana 992. Hanya yang saya kagumi, jalannya itu jelek sekali. Di sebelah kiri jurang, di sebelah kanan gunung, dan jalannya hanya
pas dengan mobil aja. Tapi orang-orang di sana itu bagus sekali, saling mengalah. Dan kalau siapa yang bisa mundur ya mundur, siapa yang tidak bisa ya maju ke sana dan sebagainya. Dan penumpang dari mobil itu pas, tidak ada lebih. Jadi tidak ada yang namanya pegangan-pegangan, nggak ada. Semua duduk, hanya jalannya itu jelek sekali, berliku-liku. Di samping kanan kiri tidak baik, juga yang dinamakan jalan supermi, belok sedikit, belok sedikit, belok sedikit. Jadi 62 kilo ditempuh 8 jam. Karena pelan. Untung kalau tidak hujan. Kalau hujan lumpur. Dan kalau turun mobil atau naik mobil kita turun dulu. Mobilnya yang jalan dulu baru kita numpang. Itu lama sampai tahun 1999. Tapi masih menangis semuanya itu. Di samping itu juga melalui kita mau menuju ke tempat ke Kabupaten Same. Ya ampun, kabupaten itu desa-desa, nggak ada yang namanya rumah permanen seperti kita, nggak ada. Rumahnya kecil-kecil, itu namanya kabupaten, belum ada listrik. Ya, perjalanan selama 8 jam itu memang membutuhkan iman yang teguh karena jurang dan macam-macam. Nah, kemudian sampai di Timor Leste, gimana ya? Kita lewat sungai besar itu ada 3. Sungai Kelere, Sungai lupa. Benar ngomong. Kelere, terus Kepala Banteng itu namanya apa di sana. Lalu Sahen. Ada 3, Sahen, Kelere, dan apa itu yang namanya Kepala Banteng, tapi bahasa di sana apa lupa. Nah, dalam perjalanan itu ya ampun Romo, ngeri sekali. Nggak ada tanaman yang namanya padi atau apa itu singkong atau jagung sama sekali. Nah, orang-orang ini makan apa? Sebenarnya juga nanam, tapi mungkin di gunung. Ada keladi, ada ubi, ada singkong, jagung, itulah makanan pokok. Nah, setelah sampai di sana, memang dalam perjalanan itu kami berhenti sebentar di suatu desa, namanya Desa Fatukai. Terus ini dari Lampung mau bekerja di bekerja di Wekiar. Wekiar itu kecamatan masih kecil, kecil sekali pokoknya. Tapi ada sekolah kita itu yang membuat rame, sekolah Fransiskus Wekiar. Kemudian juga sudah ada SMP, ada TK, ada SD, jadi lengkap. Sampai di situ Romo, kita diterima umat dengan apa ya? Kalau di sini dengan drum band, kalau di sana dengan TB-TB. Diarak Romo masuk rumah, tapi rumahnya ya gubuk kecil, atapnya dari alang-alang. Katanya pendopo, itu namanya pendopo, lalu dindingnya 1 meter keliling. Umatnya banyak sekali untuk menerima kita. Kita belum boleh masuk rumah kalau belum ada adat di sana disembayangkan atau apa, nggak tahu. Nah, itu kita duduk bersama dengan camat, dengan kepala desa situ, lalu dengan umat. Dah, kita disambut dengan bahasa sana, tapi diterjemahkan bahwa keinginan para umat di sana sudah terpenuhi karena kedatangan suster ini. Dan itu kita boleh masuk rumah dengan digandeng Romo, dimasukkan rumah. Lalu sesudah itu
Kita boleh lihat-lihat di dalam rumah apa yang isinya ada. Di situ udah disiapkan periuk, termos, panci, kompor, dan macam-macam. Pokoknya sudah lengkap. Terus di dapur, tapi dapurnya juga masih dinding dari kayu Romo, dari pelepah pisang yang disigar-sigar itu. Jadi ya udah maklum. Tapi alatnya lengkap. Ada wajan, ada wajan dan juga ada macam-macam alatnya lengkap. Yaitu orang-orang pulang malam datang disambut lagi dengan TB dan nyanyian-nyanyian orang di sana. Udah kita terima. Nah sudah itu kita ketemu dokter, ketemu camat, ketemu Romo. Apa yang kita kerjakan selama di sini? Lalu kita berusaha 1 tahun saya nggak boleh keluar sama Mother Madalena, membenahi di dalam dulu. Jadi rumahnya gribek Romo, alang-alang gribek, separuh batako, separuh gribek. Kemudian dah dengan dokter, dengan Pak Camat, dengan kepala RT sana kita keliling desa Bekiar. Tidak ada sumur. Pokoknya rumah kecil-kecil. Jendelanya itu hanya kira-kira 40 cm. Satu kamar itu untuk nyimpen ya untuk jagung, yang ada jagung, ya untuk pakaian, ya campur, pokoknya campur. Nah, terus kita berunding dengan dokter bagaimana caranya. Yang terutama kita mengutamakan supaya orang itu menjadi bersih. Nah, untuk menjadi bersih mesti ada sumur. Kalau nggak ada sumur nggak bisa mandi. Ambilnya air dari Sungai Sahen sampai Bekiar itu makan waktu 2 jam. Mandi di sungai, pulang juga keringetnya banyak dengan membawa air. Terus kita bersama dokter, bersama Pak Camat, bersama Romo Bona waktu itu, kita berusaha membuat sumur untuk keluar tahun yang kedua. Kita membuat sumur 10 tapi lengkap dengan MCK-nya. Nah setelah itu kita ngajarkan cara mandinya bagaimana. Lalu membuat perundingan. Kita akan mengadakan kunjungan setiap desa lingkungan ya. Setiap lingkungan itu supaya berkumpul diberi penjelasan tentang penggunaan air. Nah, setiap sumur digunakan 5 keluarga. Setelah itu kira-kira 1,5 tahun, 1 tahun, orang-orang menjadi bersih. Di sana itu banyak orang yang butuh kita tentang kebersihan, kesehatan, pendidikan, dan iman. Jadi kita di sana ngajar juga tentang kebersihan, tentang kesehatan, tentang pendidikan. Kita berempat di sana ada tugas masing-masing. Ada yang di sekolah, ada yang di asrama, ada yang di rumah tangga saya. Nah, kemudian di rumah tangga saya juga mengajarkan keluarga tentang kebersihan kamar, tentang kebersihan kamar mandi dan kebersihan kebun. Saya anjurkan supaya setiap orang menanam sayuran di depan kebun, di kebunnya paling sedikit 2 meter, kacang panjang, terong atau apa saja untuk tambah gizi keluarga. Waktu itu memang sulit sekali. Dia tidak mengenal lauk tempe dan tahu. Pertama kita kenalkan, mereka tidak mau. Tapi lama-lama sekarang sudah kenal. Tapi saya senangnya di situ. Orang-orang mau mengerti bagaimana kemajuan kesehatan, kebersihan, dan usaha yang kecil-kecil menanam sayur-sayuran, menanam apa yang bisa diolah untuk keluarga itu. Itu pengalaman saya, dan orang-orang itu sungguh menghormati kita. Kita tidak gila hormat, tapi mereka sendiri maunya begitu. Jadi kalau mereka panen jagung, Romo, setiap keluarga ngantar 1 ikat
sebelah kita itu nangkap ikan, dapat 2 atau 3, separuh untuk suster, separuh untuk keluarga. Itu pengalaman saya, dan pergaulan mereka dengan kita itu baik sekali. Kita pergi tanpa mengunci rumah, gak ada yang hilang, aman di situ. Ya, saya tertarik, aman dan menghargai kehidupan suster. Ini pengalaman saya. Dan rumah-rumah sekarang sudah bagus, permanen, tidak seperti dulu dengan batang bongkok disigar lalu dipasang, tapi sekarang permanen. 3 tahun yang lalu aku ke sana waktu pesta perak 25 tahun berdirinya di sana. Udah bagus, jalannya rata, rumah-rumah sudah rapi, dan saya bersyukur, terima kasih. Suka duka saya menjadi suster, saya bahagia. Saya itu orang desa Romo, nggak berpendidikan tinggi, tetapi kok Tuhan memanggil saya. Hanya jalannya saya waktu itu nggak tahu persis, tapi saya sering merenung bahwa Tuhan itu memanggil orang-orang yang kecil dan dari desa. Tantangan menjadi suster itu yang saya rasakan, selalu harus tertib, lebih-lebih harus bangun pagi jam 3:30. Waktu itu kami juga mengeluh Romo, tetapi lama-lama kita kenal dan bisa menerima. Terus kadang-kadang susternya nggak ada, semua pergi, lalu saya sendirian. Di situ kita mempunyai pikiran, bukan kita berkeluarga, kita ada anak dan cucu, itu pikiran. Tapi kita jadi suster, ini menjadi tantangan dan kita harus bisa menerima. Harapan saya terhadap orang muda, pertama, memang harus sesuai dengan ajaran yang diberikan untuk suster muda yang zaman sekarang. Yang untuk zaman dulu sudah kurang berlaku lagi, tapi untuk zaman sekarang itu harus mengikuti pendidikan yang diarahkan kepada mereka sekarang. Hanya saya tidak menguasai untuk pendidikan zaman sekarang yang bagaimana, itu saya kurang menguasai, karena pasti lain dengan zaman dahulu. Tapi zaman dahulu harus tertib ini. Dulu itu kalau bepergian nggak boleh bersama. Sekarang bersama-sama, berdua paling tidak. Saya dari Pringsewu sampai rumah sendiri, nggak boleh ada teman. Pulang pertama tahun 66. Jadi itu harapan saya, supaya Pak Suster tertib. Sekarang saya sudah merasa usia lanjut, tetapi saya masih memegang kegembiraan saya. Saya tidak boleh hidup dalam biara itu lalu membuat orang lain menjadi sedih. Saya berusaha orang lain bergembira karena ada saya. Itu sekarang ini Romo. Makanya orang-orang, saya tidak ngalem, tapi orang-orang di sini kerap kali ada tamu. Saya bilang, kok orang nang Karang ya, kok nggak di Karang, kok di sini. Mereka senang bertamu di sini. Saya juga senang karena mereka mau bertamu di sini, Romo. Itu harapan kami yang sekarang ini. Jadi saya masih tetap banyak teman, banyak orang kenal dengan saya, meskipun saya hanya di rumah. Banyak orang-orang yang berbuat baik kepada saya, Romo. Seperti Bu Irwan, tahu, Bu Yuli, Bu Cuing, Bu siapa yang suaminya dokter siapa itu, yang dokter kulit itu, terus dokter Surya, terus istrinya dan dokternya sendiri, terus Bapak Afuk, banyak yang kenal dengan saya. Tapi saya itu sering dibelikan macam-macam. Nah, saya tidak bisa membalas apa-apa kecuali mohon berkat Tuhan untuk mereka. Hanya itu. Pada akhirnya, pertama-tama saya berterima kasih kepada orang tua saya, tidak Katolik, tetapi mengizinkan saya menjadi Katolik.
dan sekarang mengizinkan menjadi suster. Dan kepada lingkungan yang ada di Timor Leste maupun yang ada di sini, saya syukur berterima kasih karena membimbing saya untuk hidup menjadi suster yang lebih baik. Itu dapat ajaran dari mereka dan dari sini akan ketertiban aturan-aturan yang diberikan oleh kongregasi, dan saya berusaha untuk menepatinya. Itu terima kasih dan bersyukur. Semoga Tuhan memberkati semua anugerah dan kegembiraan yang diberikan kepada saya hingga saat ini. Terima kasih. Sungai mengalir dan hati-hatinya memberi hidup di sekitarnya. Tuhan memberikan rahmat-Nya bagi yang percaya kepadanya. Bunga-bunga tiada akan berwangi jika tanpa disegarkan air. Hidup akan menjadi hampa jika tanpa disegarkan air. Ya Tuhan Allah, berikan rahmat-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, saya bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu lewat orang-orang sekomunitasku, lewat orang-orang di masyarakatku, dan lewat semua orang yang memperhatikan hidup saya hingga saat ini. Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk semua orang tadi yang telah saya sebutkan, dan semoga Engkau memberikan berkat dan rahmat sehingga hidup mereka sungguh bahagia di dalam hidup keluarga ini, sehingga mereka sungguh tidak lupa akan kebaikan-Mu lewat hal-hal yang terjadi setiap hari ini. Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk mereka, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.